Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Syarif? Alhamdulillah baik, Pak Sen. Terima kasih sekali saya bisa bertelepon di sela-sela kesibukan Bapak Sen selaku Ketua KKG PAI Kabupaten Purbalingga ya. Saya bertelepon kepada Pak Sen ini tentu saja tidak bain-bain ya. Karena saya ada tugas penting sekali nih Pak Sen. Kira-kira Pak Sen ada waktu untuk membantu saya mengerjakan tugas? Alhamdulillah ada. Ini sudah selesai sholat berjamaah dengan siswa-siswa, sudah santai. Menunggu jam 2 kan, waktu kerjanya jam 2 ya. Mantap sekali Pak Sen. Memang selaku ketua KKGPI Kabupaten harus disiplin dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Jadi begini Pak Sen. Kira-kira kalau saya adakan wawancara untuk melaksanakan tugas saya di modul 3.1 guru penggerak, kira-kira Bapak ada waktu sampai berapa menit Bapak? Oh, seperlunya saja monggo. Baik, baik. Yang baik. dibutuhkan, ya saya siap melayani. Monggo. Baik, terima kasih Pak Sen. Waduh, selaku ketua memang sangat bijak sekali ya. Tentu ini cocok karena pertanyaan ini nanti tentang pengambilan keputusan sebagai kepala atau ketua sebuah organisasi Pak Sen. Saya sudah wawancara kepada kepala sekolah dan sekarang yang kedua saya ingin mewawancarai Bapak Zen SPDI MPD GR, ini lengkap sekali. Baiklah Pak Zen, di sini ada 8 pertanyaan yang mohon dijawab oleh Bapak. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang ini Pak Zen. Jadi Bapak Zen kan sudah lama memimpin organisasi ini. Selama ini kira-kira Pak Zen itu ketika menghadapi kasus-kasus itu ada cara atau tidak ketika menghadapi dilema etika atau bujukan moral untuk mengidentifikasinya itu bagaimana Pak Zen? Ya, masalah sih tentunya ada dalam setiap organisasi seperti itu. Kalau jenengan tanya tentang pengambilan keputusan seperti itu tentunya itu kan biasanya ada keputusan tadi jenengan mengatakan ada dilema etika atau bujukan moral. Dilema etika, bujukan moral itu kita harus bedakan dulu itu masuknya ke dilema etika atau bujukan moral. Kita identifikasi ya. Seperti kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah keputusan yang kedua-duanya itu benar. Jadi kita memilih benar, kita memilih salah satu. Jadi lebih ada dilema kalau. Sedangkan kalau bujukan moral itu adalah di antara dua itu ada yang salah satu seperti itu. Sehingga sudah pasti keputusannya itu adalah sesuatu yang benar, yang salah itu diabaikan. Sedangkan bagaimana caranya untuk mengetahui itu benar atau salah? Tentunya kita harus punya intuisi, kita harus punya rasional, kita harus melihat data-data fakta yang ada di lapangan seperti itu. Ya, sehingga kita dapat mengetahui itu benar atau itu salah seperti itu. Itu hanya opini atau fakta. Kalau hanya opini saja itu kan hanya bujukan dari orang lain seperti itu. Tapi kalau sudah ada datanya, sudah suratnya, itu kan jelas itu adalah sesuatu yang legal itu seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sen. Kemudian tentang pengambilan keputusan yang dilema etika tadi ketika benar lawan benar itu Pak Zen bagaimana untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar ini? Ya, sama-sama benar ya. Kita mengambil sesama benar itu kan tentunya setiap keputusan itu harus bijaksana ya. Jadi kalau kita mengambil keputusan itu harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu berorientasi kepada siswa. Jadi benar-benar berorientasi kepada siswa. Yang kedua itu keputusan itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tidak boleh terlepas dari itu. Jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah dipastikan keputusan itu nanti dilakukan dengan bertanggung jawab. Jadi tidak hanya keputusan saja yang tidak dijalankan seperti itu. Itu Pak. Terima kasih Pak Zen. Kemudian kita coba lebih dalam ke langkah-langkah atau prosedurnya Bapak. Mungkin Bapak pernah mengalami dilema etika di organisasi bagaimana, kemudian langkah-langkahnya itu bagaimana Bapak? Oke.
hal-hal yang efektif untuk pengambilan keputusan di KKGPI Purbalingga atau di organisasi guru itu kan, ini kan adalah milik kita bersama. Oleh karena itu kita juga tidak serta-merta memutuskan sendiri, tapi harus berdasarkan musyawarah mufakat seperti itu. Kalau tingkat kabupaten itu harus mengundang masing-masing perwakilan dari kecamatan masing-masing, ketua atau sekretaris bendahara seperti itu. Sedangkan kalau di tingkat pengurus kita ambil pengurus, sedangkan kalau yang urgen program kita bisa mengambil pengurus harian, ketua, sekretaris bendahara untuk melaksanakan pleno seperti itu. Sehingga keputusannya nanti dapat dilaksanakan bersama-sama karena ini adalah organisasi yang bersama. Kemudian untuk langkah-langkah dalam teori itu ada sih 9 gitu ya, 9 teori, mulai dari identifikasi, kemudian mencari benar salah, kemudian nanti ada uji publik, uji legal, uji intuisi dan lain-lain itu seperti itulah ya. Sampai kemudian nanti ada trilema atau opsi-opsi mana yang harus kita opsi alternatif seperti itu. Contohnya kalau di tentang buku pesantren kegiatan Ramadan, besok ada bukunya apa tidak, itu kan hanya bukunya seperti apa, nanti pakai online apa offline, tentunya harus seperti itu. Kemudian di akhirnya nanti kita juga dikaji seperti itu Pak, langkah-langkah dalam fitur untuk memutuskan. Selain itu juga harus berpacuan pada paradigma dan juga prinsip-prinsip. Prinsipnya itu hasil akhir, ataukah rasa peduli, ataukah keadilan seperti itu. Kemudian untuk jangka pendek atau jangka panjang, kasihan dan lain-lain itu intinya seperti itu Bang. Mantap sekali Bapak. Mempertimbangkan paradigma. Ya. Kemudian tadi sudah diberikan langkah-langkahnya, memang super sekali ini Bapak sebagai ketua di KKG Kabupaten Purbalingga. Kemudian kalau ini langsung saja 3 pertanyaan Bapak, yaitu yang efektif itu yang bagaimana, kemudian tantangan ke depannya itu bagaimana, kemudian kalau untuk menjadwalkan sebuah keputusan itu kan mungkin perlu beberapa waktu. Nah, penjadwalannya bagaimana Pak? Ada efektifnya yang bagaimana, tantangannya itu bagaimana, dan penjadwalannya bagaimana Pak? Oke, untuk yang pertama itu untuk yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ya, dalam kasus dilema etika. Yang efektif itu adalah yang melalui prosedur dan keputusan ini dapat diterima oleh semuanya. Itu adalah efektif seperti itu dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai universal yang berlaku. Atau tidak dilaksanakan walaupun keputusannya benar, tapi ada yang tidak puas, itu kurang efektif karena nanti ada kecamatan yang tidak ikut. Contohnya kalau pelaksanaan MAPCI, ada kecamatan 2 kecamatan yang tidak cocok, nanti kurang berkontribusi. Itu kan masalah. Makanya harus benar-benar efektif. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya. Dalam tantangannya tentunya banyak ya, tantangannya ini tadi kepuasan dari masing-masing anggota, puas apa tidak. Kemudian bagaimana untuk karakter orang kan itu beda-beda, menanggapi orang satu dan orang lain, kemudian mempertemukan mereka seperti itu juga tantangannya itu luar biasa seperti itu. Kemudian juga tahap-tahapannya, kemudian juga harus memahami prinsip atau kedepannya itu bagaimana, itu juga menjadi tantangan tersendiri seperti itu. Kemudian untuk masalah jadwal atau tata laksana, tentunya kan kita di KKG itu ada program, misalkan bulan Ramadan kita akan melaksanakan bulan Ramadan. Tentunya kan kita harus membuat jadwalnya. Misalkan sekarang kita rencananya apa, kemudian kita ke dinas tanggal berapa, kemudian kita sepakati jadwalnya kapan, kemudian nanti pembagian pialanya kapan, itu kan harus ada timeline-nya. Jadi kita membuat timeline dan kemudian baru dilaksanakan seperti itu. Terstruktur sekali berarti ya. Baiklah Bapak. Kemudian kita langsung saja karena memang sudah sangat jelas faktor-faktornya yang mempermudah dalam memutuskan sesuatu itu kira-kira apa saja Bapak? Kalau yang selama ini Bapak lakukan. Tentu saja kita punya teman-teman ya, teman-teman yang baik sekali. Kita punya anggota yang luar biasa sekali, itu adalah sangat membantu seperti itu. Iya. Sehingga apapun yang kita laksanakan itu akan berhasil. Itu adalah SDM yang pertama, faktor pendukungnya. Kemudian yang kedua adalah faktor pendidikan. Jadi teman-teman pengurus ini pendidikannya sudah luar biasa, sudah S2 semuanya, sudah ikut sertifikasi dan sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi satu frekuensi dan mudah untuk
membuat mereka paham seperti itu. Kemudian faktor selama ini mempermudah juga nanti ada dukungan dari pengawas serta dari dinas serta dari PAIS itu yang mendukung sehingga keputusan yang kita lakukan itu gampang-gampang saja. Nah, seperti itu. Jadi ada secara sistematis itu bagus seperti itu. Mantap sekali. Memang Bapak ini sudah sangat berpengalaman di bidangnya ya. Kalau begitu ini pertanyaan terakhir Pak Zen, setelah Pak Zen itu sering memutuskan kasus-kasus dilema dan lain-lain ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak sampaikan kepada saya khususnya yang sedang mulai belajar untuk mengambil keputusan Pak Zen? Ya, intinya kalau menurut teori itu kita kan membuat keputusan itu hanya dasarnya nilai-nilai kebajikan universal, ada paradigma, ada prinsip, dan juga ada langkah-langkahnya itu yang ada teorinya. Tapi selain dari itu, kita sebagai guru agama Islam itu kita harus juga menambahkan dengan setiap kita mengambil keputusan yang penting itu adalah melibatkan Allah. Seperti itu. Masya Allah. Kita kadang-kadang kalau kita mumet kalau milih mana yang benar, yang mana yang lebih baik, tentunya kan Allah lebih tahu. Makanya kita bisa dengan sholat istikharah. Apa yang kau kira itu baik belum tentu baik menurut Allah. Apa yang kau kira buruk belum tentu buruk menurut Gusti Allah. Jadi perlunya kita melibatkan Gusti Allah ketika kalau menurut Yusuf Asir itu Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Itu seperti itu. Jadi kita dibantu oleh Allah dengan doa, dan kemudian juga secara teori juga kita melaksanakan dengan prosedur yang tepat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Zen. Ini sebuah wawancara yang saya mendapatkan pencerahan baru ini. Oleh karena itu takutnya saya mengganggu waktu Pak Zen lebih lama, ini sudah 12 menit. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan atas wejangan-wejangannya. Ini saya mendapat banyak sekali ilmu dan nanti saya akan tularkan itu tentang yang sholat istikharah ke teman-teman CGP saya. Terima kasih atas waktunya Pak Zen. Mohon maaf mengganggu dan saya kira cukup sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.